Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan final project PBO dengan studi kasus Hospitality Plus dari kelompok 12 yang terdiri dari Nasfa Sofie Nadine Effendi dan saya Rini Puspitawati dan Rahmat Herlambang. Di sini saya akan mempresentasikan sesuai urutan yang sudah disediakan. Yang pertama itu penjelasan singkat di kasus, kebutuhan sistem, menjelaskan kelas diagram itu bagian saya, menjelaskan IR diagram, menjelaskan activity diagram, menjelaskan implementasi kelas diagram dalam program itu bagian Naswa. Yang terakhir itu menjelaskan implementasi diagram dalam program, menjelaskan komponen desain UI ke Java, diakhiri dengan running program itu bagian Rahmat. Yang pertama, menjelaskan singkat studi kasus, di mana studi kasus ini sebuah hotel. Sistem ini memberikan akses kepada pelanggan untuk melakukan pemesanan kamar, menjelajahi fasilitas hotel, dan melakukan pembayaran. Untuk pemesanan pelanggan, yaitu bisa memilih produk hotel, tambah ke keranjang, informasi pribadi dan detail pemesanan, konfirmasi pemesanan, pembayaran. Untuk pengelola pegawai, ada akses data pemesanan, manajemen ketersediaan kamar, pengelola pemesanan. Untuk tujuan sistem, memfasilitasi proses pemesanan, efisiensi operasional. Implementasi sistem manajemen hotel Hospitality Plus ini memungkinkan pelanggan dan pegawai untuk berinteraksi dengan sistem secara efektif, meningkatkan pengalaman pemesanan, dan memastikan efisiensi operasional hotel. Selanjutnya, ada kebutuhan sistem, di mana kebutuhan sistem ini harus memenuhi kebutuhan non-fungsional dan fungsional. Untuk kebutuhan non-fungsionalnya itu ada performance sistem, keamanan data, skabilitas, ketersediaan sistem. Untuk kebutuhan fungsionalnya itu ada antar pengguna, pemesanan kamar, integrasi metode pembayaran, manajemen ketersediaan kamar, analisis kinerja dan umpan balik pelanggan. Selanjutnya akan menjelaskan kelas diagram. Kelas diagram di sini entitasnya itu ada pegawai, pelanggan, admin, pemilihan fasilitas, sama pemilihan kamar. Untuk pegawainya itu ada username, password. Untuk pelanggan ada email, username, password. Dan admin itu ada data, email, password, dan username. Untuk pemilihan kamar itu ada tipe kamarnya, ada standar dan superior. Untuk pemilihan fasilitas dia ada spa, pool, nge-gym. Untuk kelas diagramnya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nasfa Sofie Nadine Effendi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian IR
Jadi dalam ERD-nya itu atau Entity Relationship Diagram itu program ini membutuhkan beberapa entitas. Yang pertama ada entitas pelanggan, entitas pegawai, pemesanan, ketersediaan kamar, pembayaran, kamar, fasilitas, dan layanan tambahan. Di mana pelanggan ini memiliki beberapa atribut, yaitu ada ID pelanggan, nama pelanggan, email, kemudian di pegawai ada ID pegawai, username, password. Kemudian itu di sini juga ada pemesanan, di mana ada ID pemesanan, tanggal pemesanan, total pembayaran, status pembayaran, daftar kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, dan metode pembayaran. Kemudian di entitas kamar ada ID kamar, detail kamar, dan juga ada ID pemesanan. Kemudian ada fasilitas, di mana fasilitas itu primary key-nya ada ID fasilitas, kemudian ada ID nama fasilitas, dan ID berforeign key dengan pemesanan. Juga ada layanan tambahan, di mana ada ID layanan, nama layanan, dan harga. Kemudian dia memiliki relation dengan pemesanan, di mana ID pemesanan menjadi foreign key-nya. Begitu juga di pembayaran, ada ID pembayaran, jumlah, dan metode pembayaran, di mana dia berelasi dengan pemesanan, di mana ID pemesanan akan menjadi foreign key di tabel entitas pembayaran. Kemudian setelah Entity Relationship Diagram, ini biasanya bisa dibuat, kalau di Java bisa dibuat per kelas-kelas. Kemudian ada atribut-atributnya. Kemudian itu saya akan menjelaskan activity diagram berdasarkan use case yang telah saya buat. Lebih jelasnya di sini. Kita ada beberapa use case, di mana use case ini akan kami pecah menjadi beberapa activity diagram, di mana ada melakukan pendaftaran. Jadi di sini pembeli membuka aplikasi, kemudian menampilkan, terus memilih pendaftaran, kemudian mengisi laman pendaftaran, kemudian jika berhasil maka akan menampilkan beranda. Kemudian itu ada login, di mana pembeli atau pelanggan membuka aplikasi, kemudian memilih login, karena di bagian depan itu ada login untuk pegawai dan juga login untuk pembeli. Kemudian itu mengisi password atau username, kemudian jika benar maka akan menampilkan beranda. Kemudian itu pada pemilihan kamar, setelah berhasil login, di sini pembeli bisa memilih kamar. Kemudian sistem akan menampilkan informasi-informasi kamar. Kemudian itu ada melakukan pemesanan, di mana setelah memilih kamar yang diminati, kemudian memilih tanggal yang sesuai, kemudian sistem akan menampilkan harga dan layanan. Kemudian itu ada activity melakukan pembayaran, di mana setelah masuk ke menu pembayaran, sudah memilih kamar, ada memilih pembayaran, metode pembayaran, kemudian itu disuruh untuk menyalin kode pembayaran dan melakukan pembayaran. Kemudian ada pembayaran berhasil. Kemudian memilih fasilitas. Jadi ada di homepage, di mana ada menu memilih fasilitas, di mana kita bisa memilih beberapa fasilitas yang ditawarkan oleh hotel. Kemudian tuh ada login sebagai pegawai, di mana memilih aplikasi login sebagai pegawai, dan di sana kita bisa mengecek beberapa ketersediaan kamar dan menampilkan beranda. Kemudian di pegawai juga bisa mengelola pemesanan, bisa melihat beberapa tentang data pesanan, dan bisa mengupdate tentang kamar. Kemudian itu juga bisa ada activity case mengelola ketersediaan kamar, di mana di sini pegawai bisa menampilkan kamar yang bisa melihat tampilan kamar yang tersedia, kemudian bisa melakukan perubahan untuk mengupdate ketersediaan kamar. Kemudian itu yang terakhir ada merinci informasi tamu, di mana di sini pegawai bisa mulai merinci informasi tamu, dari menyimpan informasi tamu dan memvalidasi informasi tamu. Seperti itu activity case yang ada pada tadi kasus kami yang kami buat sesuai dengan use case yang telah kami buat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram, di mana ada kelas diagram Hospitality Plus sebagai kelas minnya, di mana ada method start dan juga ada main string-nya. Seperti ini implementasinya di dalam program. Jadi ada public void start dan ada kelas minnya, yaitu launch. Kemudian kita ke kelas berikutnya. Kelas berikutnya itu ada admin halaman pertama controller, di mana ada beberapa atribut, ada BTN logout, TV data, email, password, dan username. Kemudian ada beberapa
method, ada button logout, ada get data pelanggan, show pelanggan, dan inisialisasi location. Di sini implementasinya jadi ada void button delete, void button logout, kemudian ada public over publish pelanggan, get data pelanggan, kemudian tuh nah di sini ada public class admin halaman pertama controller, mengimplementasi initializable. Ini ada void button logout, kemudian ada public overlips, kemudian ada method show pelanggan, ada update, ada delete record. Kemudian kita masuk ke kelas pegawai, di mana ada atribut username dan password dengan beberapa metode. Di sini ada metode pegawai, get username, ada setter getter, dan implementasinya di dalam program adalah sebagai berikut. Ini ada kelas pegawai dengan private string username dan password sebagai atributnya, kemudian ada metodenya, ada setter getter. Seperti itu untuk yang kelas pegawai. Kemudian tuh kita lanjut ke kelas berikutnya, yaitu ada kelas pelanggan, di mana di sini ada beberapa atribut, ada email, username, dan password, di mana tipe datanya string dengan beberapa metode. Ada setter getter juga, dan implementasinya dalam program adalah sebagai berikut. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram, di mana ada kelas diagram Hospitality Plus sebagai kelas mainnya, di mana ada method start dan juga ada main stringnya. Seperti ini implementasinya di dalam program. Jadi ada public void start dan ada kelas mainnya, yaitu launch. Kemudian kita ke kelas berikutnya. Kelas berikutnya itu ada admin halaman pertama controller, di mana ada beberapa atribut. Kemudian ada kelas pemilihan kamar user controller, di mana ada beberapa atribut dan juga ada metode, yang dimana kita bisa lihat di dalam program. Ini ada pemilihan user controller. Di sini ada beberapa penjelasan. Di sini ada void back pilihan kamar, ada beberapa pilihan kamar, ada deluxe, ada standar, ada superior, di mana memiliki beberapa atribut, ada BTN back, deluxe, standar, dan superior. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu kelas pemilihan fasilitas user controller, di mana kita bisa lihat di sini, di mana ada beberapa atribut, gym, pool, spa, back fasilitas, ada beberapa metode, gym user, pool user, dan spa user. Kita bisa lihat di sini. Ini ada beberapa metode, yaitu back fasilitas, gym user, ada pool user, ada spa user, di mana memiliki atribut yang tadi telah saya jelaskan. Seperti itu tadi penjelasan kelas diagram dan juga implementasinya di dalam program. Oke, untuk implementasi dari ini IR-nya adalah ada pelanggan dan pegawai, yaitu pegawai bisa mengolah pesanan dan mengolah siapa itu orangnya, dan untuk pelanggan sendiri dia melakukan ke pemesanan, habis itu bisa memilih pemilihan kamar, pemilihan fasilitas, dan lanjutan ke pembayaran. Dan untuk run programnya ada di sini. Kita masuk aja, kita login ke Mar. Ini ya, tadi kan kita bisa memilih kamar dan fasilitas. Jika fasilitas ke misalkan gym, langsung kita ke tempat yaitu pembayaran, konfirmasi pembayaran, dan selesai. Begitu juga dengan kamar, jika kita milih, nah kita akan ke pembayaran. Oke, selesai. Dan untuk kita login dulu. Dan untuk admin sendiri, di sini kita login sebagai admin, itu admin 1. Admin di sini bisa melihat daftar akun siapa aja yang terdaftar, dan kita bisa menghapus akunnya melewati username. Jadi kita mau menghapus PP, misalnya kita menghapus PP, kita hapus dulu username-nya PP, kita delete, dan penghapusan telah berhasil, dan kita logout dulu.
Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, saya selanjutnya akan menjelaskan stage, scene, node, dan root node. Untuk stage sendiri adalah jendela utama dari aplikasi Java Effect. Dalam konteks aplikasi kita, objek stage digunakan untuk menampung semua elemen GUI-nya. Dan untuk scene sendiri adalah kandang di mana elemen-elemen GUI ditampilkan dalam code kita. Jadi kita membuat objek scene dengan menggunakan root node, elemen yang paling atas dari GUI kita. Jadi kita bisa lihat di sini untuk start user fxml dia gunakan sebagai root node kita. Jadi ya, untuk node-node sendiri akan saya jelaskan sembari saya run program. Oke, saya run aja. Di sini ada button get start. Kita pencet, dia akan ke stage sign up. Di sini kita buat aja akunnya. Ada text field. Di sini ada text field dan password field button, itu yang node-nya. Kita buat aja pp@gmail.com pp. Kita sign up saja. Oke, berhasil. Dan misalkan lupa password, kita juga bisa lupa password di sini. Kita kembali ke button kembali aja. pp. Di sini ada sign up kalau kita belum login tadi. Kita udah. Dan di sini kita pencet aja button loginnya. Yaitu di sini ada tampilannya, state-nya. Dan di sini ada button kamar, fasilitas, dan logout. Kalau kita logout, kita pasti ke tempat start user. Kita pencet aja button kamar. Di sini kita bisa memilih ada standar, superior, deluxe. Kita pilih yang superior aja. Yang kamar nomor 22. Di sini bisa kita lihat stage-nya. Bisa kita scroll juga pakai scroll pen. Di sini kita ada button pesan dan ada button kembali juga, note-nya. Kita pencet aja. Ada button konfirmasi pembayaran, kita pencet. Oke, note pembayaran selesai. Dia akan kembali ke halaman pertama kita ini. Sama juga dengan fasilitas. Di sini ada gym, spa, dan pool. Jika kita ke gym, sama seperti tadi, kita pencet button bayar, confirm pembayaran, dan selesai. Kita kembali ke halaman pertama. Jika kita logout, kita kembali ke halaman cari penginapan ini, start user. Jadi kita get start lagi. Dan kita jajal untuk yang lupa password. Di sini misalkan saya lupa password, tapi saya tadi ingatkan pp. Jadi kita set password yang baru aja. Jadi OP123. Kita set password. Oke, password telah berhasil diupdate. Kita kembali lagi. Oh, sudah ke login. pp. OP123. Oke, sudah selesai. Langsung kita logout aja. Mungkin sekian itu saja dari presentasi dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.